Yang salam sejahtera kita semua. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dapat berkumpul lagi atau bertemu lagi di Zoom, ya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat bertemu lagi di Zoom meeting pada kali ini. Yang kami hormati Bapak Ketum, Bapak Ropaun Rambe, Master Advokat, yang kami hormati Bapak Wakil Ketum, Bapak Fran Paleuka, yang kami hormati Bapak Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas, Bapak Budiman Baginda Sagala, Bapak Cornelis Pias P. Senturi, dan yang kami hormati seluruh rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia. Ya, pada kali ini Zoom meeting kita kali ini kita akan membahas mengenai para rakernas Pradin. Di sini kita mau mendengar pendapat daripada teman-teman, bagaimana dari pendapat daripada teman-teman mengenai rencana Rakernas Pradin 2026. Sebelum kita mendengar pendapat dari rekan-rekan seluruh Indonesia, marilah kita mendengarkan kata sambutan dan pendapat dari Bapak Ketum, Bapak Ropaun Rambe. Kepada Bapak Ketum, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para anggota Pradin yang saya banggakan, bahwa pada siang hari ini kita Zoom meeting mengenai materi pokok bahasan dengar pendapat Prakongres Pradin 2026 dengan subtema Etos Pradin untuk solidaritas penegakan hukum masa mendatang. Cukup luas, cukup mantap temanya pada siang hari ini. Tentu sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai Rakernas ini. Rakernas ini adalah merupakan suatu amanat konstitusi organisasi Pradin, yang mana diatur di dalamnya dengan mandatori Rakernas Rapat Kerja Nasional diselenggarakan setiap tahun. Tentu dalam hal ini konstitusi yang harus kita laksanakan, kita jalankan. Bahwa rapat kerja nasional ini sangat dibutuhkan memang sebagai penguajantahan implementasi dari semua segala sesuatu kegiatan organisasi. Karena tugas organisasi itu adalah mencerdaskan, meningkatkan mutu dan kemampuan anggota-anggotanya. Itu yang perlu untuk ketahui bersama. Itulah gunanya berorganisasi. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya mungkin di tempat yang lain, organisasi advokat lain di sana itu tentu beda-beda visi dan misi organisasinya dan aturan mainnya dalam berorganisasi. Namun di dalam hal
Pradin kita ini sungguh sangat dituntut, merupakan kewajiban organisasi dalam rangka meningkatkan mutu dan kemampuan anggota-anggotanya, apalagi dengan adanya perkembangan-perkembangan hukum yang signifikan sedemikian rupa. Kemudian menyongsong pula lagi akan dibahasnya undang-undang advokat. Nah, ini yang lebih menarik lagi yang harus kita perbincangkan. Jangan nanti terjadi penyesalan kalau terjadi hal-hal yang kita di luar kemampuan kita, di luar kehendak kita, karena sudah mulai berkiprah di Komisi 3 DPR RI. Nah, tentu dalam hal ini menyikapi keadaan sedemikian rupa itu tadi saya katakan, pertama mengenai perkembangan hukum, kita sudah ini yang perlu kita sikapi. Dan kedua mengenai organisasi Pradin itu sendiri secara internal. Dan yang ketiga tadi mengenai adanya rencana, belum ya, baru rencana itu belum pakem, belum masuk ke proses di DPR, tapi mereka sudah mulai menggaungkan adanya revisi ataupun perbaikan apapun sebutannya terhadap undang-undang advokat itu sendiri. Nah, inilah yang perlu kita dengar pendapat-pendapat seluruh anggota Pradin untuk menyampaikan aspirasinya, dan kemudian juga tentang penyelenggaraan Rakernas ini, bagaimana, apakah kita lakukan, kita laksanakan, buku atau ada dengan cara yang lain. Saya sangat-sangat prihatin. Pertama, mengenai pagu anggaran Sitbankum, sangat memprihatinkan. Sudah disunat, sudah dikurangin, dan sebagainya, malah sekarang timbul lagi istilah penajaman. Diturunkan lagi, dipotong hampir 50% yang sudah ditandatangani pagu beberapa bulan yang lalu. Inilah menjadi kegamangan saya sebagai Ketum Pradin. Artinya kegamangan itu, kalau kita gelar Rakernas, takut nanti kita DPP sudah bayar sekian ratus juta tempat, tapi yang hadir cuma 5 orang. Kan kasihan, sayang duitnya. Itu di hotel. Ini yang perlu kita buat, merupakan suatu komitmen kita. Pada hari ini kita putuskan apakah kita gelar Rakernas Pradin ini atau kita tunda beberapa saat dan sebagainya. Tapi dari agenda yang tadi saya sampaikan mengenai yang 3 hal, revisi undang-undang advokat, mengenai implementasi hukum yang baru tentang pidana maupun acaranya. Ini yang perlu. Hal ini bagaimana menurut pendapat-pendapat semua para anggota Pradin, maka melalui Zoom mekanisme ini saya sangat dambakan kita mendengar bersama. Artinya dalam hal ini saya sangat memahami justru itu. Pertama, saya daunnya itu sangat turun rendah. Saya sudah menawarkan diri mulai dari kita habis Rakernas 17 April 2025 yang lalu sampai sekarang. Kita sudah kumandangkan, saya selaku Ketua Umum Pradin ingin membangun anggota Pradin itu sedemikian rupa. Tapi jujur saya katakan hanya 2 DPW yang menyelenggarakan. Pertama NTB, kedua dan terakhir adalah Sulawesi Selatan. Selebihnya melempem. Saya sudah menawarkan diri, sudah berkali-kali saya sampaikan, karena Ketum Pradin melihat banyaknya simpang siur
menyampaikan pendapat-pendapat di medsos maupun di media apapun itu tentang KUHP yang baru ini. Banyak terdapat kekeliruan, banyak terdapat ketidaksinkronisasian. Karena itu semuanya termasuk penyusunnya sendiri pun saya perhatikan, saya cermati, saya amati. Mereka pun karena hanya menyusun, bukan membuat. Saya ulang sekali lagi, mereka itu hanya menyusun pasal-pasal. Ruhnya KUHP nasional yang ada sekarang, mereka tidak kuasain. Yang menguasai itu hanya ketua umum Peradin yang ada di muka bumi ini. Itu yang mau saya sampaikan mengenai iluminasi. Iluminasi ini sangat-sangat itulah dasarnya yang sangat mendasar sekali. Mungkin yang sudah diselenggarakan, sudah 2 kali diselenggarakan NTB maupun Sulsel, mereka baru memahami KUHP yang baru ini. Artinya maksudnya agar supaya nanti iluminasi ini dikuasain, tidak terjadi argumentasi yang sangat memalukan bagi kita sebagai anggota Peradin. Hanya itu aja. Tapi kalau sudah menguasai, sudah memahami iluminasi KUHP nasional maupun KUHP yang baru, insya Allah nanti tidak ada benturan, tidak ada hambatan. Betul-betul dapat dilaksanakan, diimplementasikan. Karena di situ sangat menjiwai. Saya sekali lagi, sangat menjiwai. Jiwa KUHP nasional itu, itulah yang ada dalam iluminasi. Dan naskah itulah yang saya ambil tahun 1980 pertama kali kami menyusun. Pertama kali kami membuat naskah, istilah sekarang dahulu namanya pokok-pokok pikiran. Dulu namanya pokok-pokok pikiran, sekarang diperkeren era milenial ini namanya naskah. Itu yang perlu saya sampaikan. Saya sangat menyadari, sangat memahami semua kesulitan-kesulitan anggota, tapi semua itu kita ini berpulang pada profesionalisme yang sangat menuntut. Itu. Demikian juga mengenai hasil Rakernas Peradin kita 2025 yang lalu, implementasinya cuma ada hanya satu wilayah yang melaksanakan. Mengenai Mahkamah Desa, Mahkamah Kelurahan, hanya, sekali lagi, hanya di Probolinggo sama di Morowali. Seluruh Indonesia ini. Kan aneh. Aneh sekali. Mahkamah Desa kita rancang, kita wujud nyatakan, kita bentuk sedemikian rupa bulan April 2025. Peraturannya baru keluar dan pas hasilnya dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2025. Hebat memang Peradin ini, tapi anggota-anggotanya ini melorot semua. Ini yang juga saya sangat memprihatinkan. Makanya sedikit patah semangat tidak, tetap semangat ada, tapi inilah gunanya barangkali melalui Zoom ini kita mendengarkan dulu. Demikian dulu pengantar saya sementara, nanti mungkin perlu kita bahas lebih lanjut. Demikian, silakan Pak Sekjen. Ya, terima kasih Bapak Ropan Rambe, Ketua Peradin. Selanjutnya kami mohon pendapat dan masukan dari Bapak Waketum, Bapak Fran Kapaloyukan. Silakan. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum, Bapak Ropan Rambe, Bapak Sekjen, Bapak Hanan, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang hadir dalam forum Zoom pada sore hari ini. Pertama-tama izinkan saya mungkin Kalau makan ada 5 menit lagi. izinkan saya untuk itu. menyampaikan beberapa hal, menanggapi hal-hal yang disampaikan secara singkat oleh Bapak Ketua Umum tadi. Saya sependapat memang kalau kita lihat yang paling aktif adalah hanya Ketua Umum kita. Luar biasa untuk menggali ilmu-ilmu atau menafsirkan tentang aturan-aturan yang berlaku saat ini. Tapi memang kita tidak menyambut dengan baik, bahkan tidak untuk merespon. Oleh karena itu mungkin kekecewaan beliau itu juga mungkin kalau kita lihat tadi bahwa
umpamanya program tentang Mahkamah Desa hanya dua DPW yang melaksanakan, kemudian mungkin yang lain juga hanya beberapa. Ini mungkin barangkali kita perlu respon kembali, kita menyimak kembali sebenarnya apa yang kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan organisasi ini menjadi organisasi yang profesional, khususnya Perkumpulan Advokat Indonesia. Nah, saya sependapat dengan Pak Ketua Umum tadi bahwa memang seperti Mahkamah Desa. Mahkamah Desa itu kan sudah ada undang-undang tentang desa dan ada peraturan pemerintah nomor 55 itu untuk pelaksanaan Mahkamah Desa. Dan ini sangat penting, sangat membantu masyarakat sebenarnya kalau kita lakukan. Ini program yang sangat bagus ini. Jadi sebenarnya bukan hanya internal Perkumpulan Advokat Indonesia, tapi ini nasional. Kalau memang kita bisa implementasikan di setiap desa di seluruh Indonesia itu. Dan luar biasa ini. Luar biasa kalau memang kita bisa lakukan. Oleh karena itu, memang kerelaan berkorban rekan-rekan seluruh Indonesia khususnya DPW di seluruh Indonesia itu untuk mengimplementasikan dan tentunya berkoordinasi dengan Pemda, dengan aparat penegak hukum di wilayah setempat supaya itu jalan. Karena ini barangkali tidak susah untuk bisa menempatkan satu lembaga tentang Mahkamah Desa di kelurahan atau di desa atau kalau di Sulawesi itu namanya. Barangkali karena saya lihat dengan berlakunya KUHP yang baru dan KUHP yang nasional yang baru itu, saya lihat apa apa namanya media sosial itu banyak rekan-rekan yang masih salah kaprah, tidak memahami secara benar tentang aturan-aturan baru, masih berpikir tentang aturan-aturan lama, sehingga dia tidak bisa, dia hanya menafsirkan yang ya apa yang di dalam ketentuan-ketentuan lama. Padahal ketentuan baru itu sangat luar biasa. Nah, itu harus kita pahami. Oleh karena itu, baca undang-undang itu tidak cukup baca pasal, tapi baca penjelasan supaya kita lebih memahami secara utuh tentang pasal-pasal itu dari penjelasan itu supaya tidak salah. Kemudian bagaimana aturannya? Nah, kita lihat banyak aturan-aturan tentang peraturan perundang-undangan baik di KUHP nasional, KUHP nasional maupun undang-undang yang lain itu kan bisa dilihat dari acaranya supaya kita jangan salah. Oleh karena itu, kita mengharapkan sebenarnya Pradin ini memang harus on the top lah dari seluruh OA yang ada. Iya, lagi Zoom ini kan. Nah, Lagi barangkali barangkali sementara Eh, yang kedua adalah Masukannya mengenai Rakernas, Pak Waketum. baik, itu yang ketiga adalah masalah Rakernas. Masalah Rakernas barangkali ini sangat penting dalam suatu organisasi. Di samping untuk menambah wawasan kepada seluruh anggota, juga adalah mengimplementasikan program-program yang memang sudah direncanakan oleh Apokat itu sendiri, oleh Perkumpulan Advokat Indonesia. Nah, kalau kita bisa melaksanakan, tentunya ini untuk menyamakan persepsi kita semua, khususnya apokat yang tergabung dalam Perkumpulan Advokat Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah itu juga kita silaturahmi, saling mengenal satu sama lain dari seluruh Indonesia. Dari Papua, dari Aceh, bisa kumpul, bisa ketemu, sehingga kita ya namanya silaturahmi kan luar biasa. Supaya kita kalau umpamanya ke daerah, kita ada kawan, kita kemana saja pun kita tidak sendiri, tapi ada kawan kita dimanapun. Barangkali itu yang saya sampaikan Pak Sekjen sementara. Ya, Mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang, kira-kira itulah yang saya sampaikan pada forum yang terhormat ini. Terima kasih. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waketum. Selanjutnya kita dengar pendapat dari Ketua Dewan Penasihat Bapak Budiman Baginda Sagala. Silakan. Silakan Pak Budiman. Silakan Pak Budiman.
Ketua Dewan Penasehat. Buka mute ya. Silakan. Tidak kedengaran, Pak. Pak Budiman mungkin itu. Mungkin masih di Gorontalo ya Pak Budiman mungkin. Atau sudah di Bogor? Iya, iya. Iya, oke. Sambilan kita sambung lagi dengan Pak Budiman. Dengar suara saya Pak Budiman? Tidak dengar kita suaranya Pak Budiman. Mungkin Izin Pak Sekjen, mohon izin tolong ke DPW dulu. Oh iya, Tolong oke, ke sebentar dulu. DPW dulu ya. Oke, Ya, baik. biar jelas. Oke. Oke, karena terganggu komunikasi dengan Pak Budiman Baginda Sagala, Ketua Dewan Penasehat. Baik, langsung saja sekarang saya lemparkan Aceh. pendapat dari seluruh DPW di Indonesia. Silakan, siapa yang duluan? Dari Aceh. Aceh, silakan. Silakan Aceh. Nggak ada Sumut. Silakan Aceh. Sumatera Utara, silakan. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Ketua Umum. Kami hormati Wakil Ketua Umum. Kami dari Sumatera Utara saat ini ingin mendengar paparan dulu dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat agar kami bisa menyerap Sumatera dulu Utara dari. dengan siapa? Perkenalkan, saya Irwan Syahrambe dari DPW Ya, Sumatera supaya Utara, Pak teman-teman Sekjen. yang lain tahu. Baik, kami ingin mendengar dulu paparan dari para pengurus dari DPP untuk Prarakernas ini. Demikian Pak Sekjen. Kembalikan. Oke, makasih Pak Irwansyah. Yang lainnya, silakan. Pak Basuki, silakan Pak Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketum yang saya hormati, Pak Sekjen yang saya hormati, Pak Ketum yang saya hormati, teman-teman sekalian dari Sabang sampai Merauke yang saya hormati. Syukur alhamdulillah ya pada kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali melalui Zoom ini terkait apa yang seperti di undangan bahwa rencananya adalah untuk membahas Rakernas dan yang lain-lain. Yang pertama, benar sekali di medsos saat ini berseliweran terkait undang-undang, kemudian juga ada mahkamah advokat, dan semuanya itu sesungguhnya sudah pernah dibahas ya sebelumnya oleh Pradin, dan pada saat itu saya mewakili Pradin untuk ketemu dengan teman-teman OA lain untuk membahas tentang mahkamah advokat. Namun saat itu mandek dan mereka semua sebetulnya tinggal meneruskan saja pembicaraan, dan konstruksinya adalah yang membangun yaitu dari Pradin sendiri. Kemudian terkait hal itu tentu sebagai penggagas kita jangan sampai kehilangan momentum. Kenapa demikian? Kalau kehilangan momentum seolah-olah mereka itu adalah produk mereka. Notabene yang sebelumnya Pradin sudah mempersiapkan A sampai Z, tinggal pembahasan tapi mentok karena sesuatu dan lain hal. Selanjutnya terkait Rakernas, saya sepakat bahwa hal ini tentu harus dilaksanakan. Ini seperti yang Pak Waketum sampaikan, ini momen baik untuk menyambung silaturahmi karena jujur anggota advokat dimanapun berada, kalau
lama tidak bersinggungan seperti magnet yang berada di tempat tersendiri. Tapi kalau dia akan bersinggungan dengan yang lain, di situ akan ada medan magnet dan itu akan menimbulkan gairah, ya. Dan gairah itu akan menjadi kekuatan baru, ide-ide baru di dalam organisasi kita. Harapannya sering bertemu, sering komunikasi, itu akan mampu meningkatkan gairah, ya. Dan tentu ujungnya adalah kebaikan buat organisasi kita. Demikian untuk sementara, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Ishak Raja. Lanjut langsung. Ya, Silakan. terima kasih. Ishak Raja. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketum dan yang kami hormati Pak Sekjen, yang kami hormati Pak Wakil Ketua Umum dan segenap jajaran pengurus DPP Peradin, dan tak lupa kepada seluruh anggota Peradin di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Terkait dengan rencana Rakernas, menurut saya memang penting. Ini penting, tetapi apa yang dikatakan oleh Pak Ketum tadi, yang sampai kemudian DPP sudah mengeluarkan anggaran yang begitu besar, kemudian yang hadir itu cuma 10-20 orang. Ini kan juga kasihan, sangat mubazir. Nah, untuk itu Pak Ketum, mungkin dari sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan diterbitkannya KUHP nasional atau KUHP nasional dan KUHP nasional ini. Di dalam KUHP yang baru ini banyak sekali yang dulunya itu ada kekosongan hukum, sekarang ada norma yang sudah mengatur yang dahulunya tidak kita tahu atau belum ada, walaupun fenomena yang terjadi di masyarakat itu ada persoalan hukum, tetapi karena tidak ada norma yang mengaturnya, maka sulit untuk diimplementasikan. Salah satu contoh Pak Ketum dan Pak Sekjen dan seluruh DPP Peradin, di pasal 2552 ya, kalau saya tidak salah ingat, di pasal 252 KUHP itu terkait dengan masalah santet. Terkait dengan masalah santet. Kalau saya baca di dalam penjelasannya ini, penjelasannya juga di pasal 252 itu sangat singkat sekali dalam penjelasannya. Padahal ini persoalan dengan masalah kondisi sosial masyarakat yang memang yang masalah santet ini, saya Pak Ketum pernah saya diskusi dengan mantan Kanwil Hukum Provinsi Maluku Utara terkait dengan pasal ini. Ya, karena saya dalam posisi sebagai seorang lawyer, pada akhirnya nanti akan bertemu dengan penegak hukum yang lain ketika nanti klien kita dituduhkan dengan pasal 252 ini terkait dengan masalah santet. Nah, karena di pasal 252 ini bukan delik materialnya tetapi delik formilnya. Ya, delik formilnya. Oleh karena itu ini, jadi kalau menurut saya Pak Ketum, ini perlu harus ada pendidikan lewat Zoom seperti ini, itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita tidak memahami substansi dari pasal ini, ya bisa saja nanti kita debat kusir dengan penegak hukum yang lain. Karena kita ketinggalan dengan penegak hukum yang lainnya. Karena begitu KUHP nasional ini muncul, penegak hukum itu sudah mulai melakukan diklat-diklat, kemudian ada meeting Zoom seperti ini, dan itu yang dibahas terkait dengan masalah penerapan pasal-pasal di dalam KUHP nasional ini. Nah, oleh karena itu ini Pak Ketum, mungkin saya tidak bermaksud membelakangi amanat konstitusi yang Rakernas harus setiap tahun, tapi kita dilihat dari efektivitasnya, kalaupun memang lewat Zoom lebih efektif melakukan edukasi ataupun pendidikan-pendidikan seperti ini, saya kira itu lebih efektif.
Nah, kemudian Rakernas ini ya nantinya ketika Rakernas bukannya kita menggagas program-program yang baru yang kita harus kembangkan kepada seluruh daerah. Ya, kalaupun nanti Rakernas cuma jalan-jalan, kemudian dia lihat, saya kira juga itu tidak efektif. Oleh karena itu mungkin usulan saya di tahun 2026 ini kita lebih kepada masalah edukasi, kita masing-masing membukalah persoalan-persoalan di daerah. Memang setiap daerah berbeda-beda, Pak Sekjen, Pak Ketum. Ya, contoh kasus kita di daerah Maluku Utara. Ini terkait dengan pasal 525 ini, menurut saya setelah ini ada, ini banyak masyarakat yang bakalan dijadikan sebagai tersangka. Karena ini memang ya saya membuka dan kemudian saya membaca berulang-ulang kali dengan penjelasan yang begitu singkat. Ya juga masih belum ini, karena ini bisa saja kalau ada seseorang yang punya dendam pribadi, ini juga bisa. Nah inilah perlu kita harus mengkaji, menggali terkait dengan masalah ini. Nah, barangkali itu terkait dengan masalah kondisi hukum kita di Republik ini. Ya mungkin itu untuk sementara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Silakan yang lain lagi. wabarakatuh. Ya, Haji Bako, silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Buka mute-nya. Buka mute-nya Haji Bako. Pojok kiri. Selamat siang semua. Dari Aceh. Selamat siang. Silakan. Siapa yang selamat siang? Yohanes, Yohanes, silakan. saya lanjutkan dulu. Ada pendapat yang lain lagi? Silakan. Kalau ada silakan dibuka mute-nya. Oke, Mbak Erlin, silakan. Buka mute-nya. Silakan Mbak Erlin. Buka mute-nya. Pojok kiri. Iya, Ya. oke, silakan. Halo, udah bisa Ya, dengar silakan. suara saya? Bisa Mbak Erlin, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya buat teman-teman Peradin dari Aceh sampai Papua. Salam hormat buat Pak Ketum, salam hormat buat Pak Sekjen, salam hormat buat Pak Waketum, juga buat Bapak Ketua Pengawas, Pak Budiman. Salam hormat juga semua untuk ketua DPW Peradin se-Indonesia yang bisa berkumpul dan bisa berjumpa dengan ruang Zoom kita pada siang hari ini. Menyambut tema kita hari ini, kita akan berbicara tentang dengar pendapat tentang pelaksanaan Rakernas yang memang sudah menjadi aturan rumah tangga dalam organisasi Peradin kita ini, Perkumpulan Advokat Indonesia, di mana agenda Rakernas ini sudah kita laksanakan, sudah kita jalankan sebagai amanah organisasi. Setiap tahunnya itu wajib ada. Gunanya apa? Gunanya banyak sekali. Gunanya ya tentu saja untuk mengupgrade ilmu, untuk saling kita bisa bertukar pikiran, dan sekaligus DPP Peradin bisa memonitor secara physically, bukan hanya secara tatap muka di Zoom, tapi secara physically bertemu muka, bertatap muka, bergandeng tangan, dan itu beda ya, beda nuansanya. Karena terus terang saya sejak menjadi anggota Peradin tahun 2010,
baru tahun kemarin saya absen untuk di Rakernas Peradin. Mohon maaf belum bisa hadir karena di jam yang sama, di hari yang sama saya harus berada di Kanwil Jawa Timur untuk mengamankan dan mengakomodir semua cabang Posbakum Adin yang ada di Jawa Timur karena pelaksanaannya bersamaan dengan agenda Rakernas. Nah, merujuk pada agenda Rakernas kita di tahun 2026 ini, saya ada usul, ada pendapat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketum, bahwa kita juga perlu prihatin dengan Posbakumadin yang mendapatkan anggaran dari BPHN, di mana tahun ini kita dapat efisiensi anggaran potongan itu hampir ya bisa dibilang hampir setengah lah ya daripada tahun-tahun sebelumnya, walaupun nggak separah tahun kemarin. Nah, melihat kondisi di lapangan juga, di mana saya masih terus keliling, masih ya monitor Jawa, Bali lah ya, di mana ada satu cabang Bankum Pawin Karangasem yang belum bisa saya lepas. Kita juga melihat keuangan dari anggota yang di daerah-daerah, di mana anggaran pencairan rembes itu juga masih menjadi apa ya, bisa dibilang pedaringan kalau orang Jawa ya. Bagaimana kalau misalkan usul saya untuk Rakernas Peradin tahun 2026 ini kita laksanakan di penghujung tahun, yaitu di bulan Desember 2026. Sebagai pengingat refleksi kita juga. Banyak hal yang bisa kita bicarakan kalau misalkan Rakernas dilaksanakan di penghujung tahun. Ya boleh di bulan November lah atau Desember, it's okay, nggak masalah. Yang penting di penghujung tahun ini, karena satu, menurut saya ya, sebagai evaluasi dan monitoring kinerja kita selama 1 tahun. Di mana mencakup juga sebagai evaluasi pelaksanaan Mahkamah Desa yang sudah kita laksanakan sejak tahun 2025. Seperti yang tadi disampaikan Pak Ketum, baru Probolinggo yang secara aktif melaksanakan, dan alhamdulillah tahun ini kita bisa audiensi dengan wali kota, di mana 29 mahkamah kelurahan yang sudah kita bentuk sekota Probolinggo, ini akan kita coba anggarkan melalui APBD di wali kota. Dan ini sepertinya sudah mendekat 80% lah. Jadi paralegal yang standby di tiap-tiap kelurahan di Posbankumdes atau Posbankum kelurahan, kita bicara kota dulu, itu akan ada anggaran untuk maminnya, makan dan minum juga transport. Nah, itu pergerakan yang bisa saya laporkan. Nah, ini sebagai refleksi kita. Dan yang kedua, kita juga harus bertatap muka secara langsung. Mengapa? Dengan adanya pergantian pengurus cabang Posbakumadin yang sudah terakreditasi, ini perlu direfresh ulang, perlu dicas ulang, perlu di-upgrade ulang gitu loh. Mengingat dari perpindahan mungkin ex-ketua yang lama, sekarang berganti ketua yang baru, tentunya manajemen juga baru. Jangan sampai ketua yang baru ini lola, bahasa saya lola ya, loading lama gitu loh. Karena kita harus gerak cepat terhadap setiap apapun yang terjadi di lapangan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, manfaat yang bisa kita lihat terkait dengan penyesuaian KUHP dan KUHAP yang baru. Di mana sejak berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru, banyak sekali PK yang saya ajukan dikabulkan. Gitu loh. Jadi kalau kita misalkan upaya banding kasasi banyak, yang terutama narkoba sebagai contoh pembelajaran, banding kasasi banyak turun di kasasi. Bahkan saya ajukan PK pun dengan adanya KUHP dan KUHAP baru, PK saya banyak dikabulkan.
oleh Mahkamah Agung. Nah, ini kan buat pembelajaran juga mungkin untuk teman-teman yang di daerah yang lainnya. Di mana kita jangan hanya berpatok sumber, misalkan yang aktif di Pos Bakum Adin hanya berpatok sumber di anggaran Rembes saja. Tentunya kita sebagai advokat profesional yang bernaung di bawah bendera Peradin, Perkumpulan Advokat Indonesia, banyak sekali celah yang bisa kita dapatkan. Ya contoh ya saya sendiri, saya nggak usah bicara orang lain. Nah ini yang mungkin perlu sekali kita bisa laksanakan, dan saya harap perlulah 2 hari lah ya, 2 hari kita luangkan waktu, kita sisihkan rezeki kita selama 1 tahun ini untuk bisa kita bertemu, bertatap muka secara langsung sebagai ajang silaturahmi juga di ajang Rakernas Peradin 2026, yang mungkin bila di ACC dan disepakati kita bersama, seluruh ketua DPW dan jajaran pengurus DPP Peradin bisa diagendakan di akhir penghujung tahun 2026. Itu Pak Sekjen dari saya, terima kasih dan tetap semangat, luar biasa, menjadi orang yang luar biasa bermanfaat bagi sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Evelyn. Warahmatullahi Selanjutnya apakah Pak Budiman sudah on? Ya. Bisa suara saya? Oke. Silakan Pak Budiman. Oke, baik. Ketua Dewan Penasehat Peradin. Ya, baik. Terima kasih. Kalau menurut saya, Rakernas itu sangat perlu dan penting kita laksanakan. Selain sebagai perintah dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, juga adalah untuk kita melihat apa yang harus kita kerjakan untuk ke depan ini. Makanya saya sebenarnya nggak setuju kalau Rakernas itu dibuat di akhir tahun. Kalau di akhir tahun, kapan kerjanya? Namanya rapat kerja. Ada beberapa hal yang saya kemukakan yang perlu kita bahas. Pertama, hubungannya dengan sekarang mau digodok perubahan undang-undang advokat. Ya. Saya lihat beberapa organisasi OA sudah mulai berpendapat soal perubahan ini. Ada pendapat mengenai disatukannya Dewan Kehormatan. Barangkali nanti Pak Kornel nanti bisa membahas itu, ya, supaya disatukan seluruh organisasi advokat. Walaupun sebenarnya sudah tidak ada lagi mengusulkan mengenai single bar, tapi ke multibar. Ya. Ada juga berpendapat supaya disatukan dikpannya seluruh OA di Indonesia ini, yaitu pendidikan khusus profesi advokat. Yang 2 ini bergulir. Lain lagi Peradinnya Luhut. Saya dengar bahwa dia meminta dianggarkan untuk OA dari APBN untuk supaya berjalannya dan meningkatkan advokat-advokat diberikan keterampilan dengan dana-dana yang dari APBN. Nah, kemudian itu beberapa hal ya mengenai KUH pidana. KUH pidana lama dan KUH pidana baru ada nilai positif dan negatifnya masing-masing. Tapi kalau saya dipertanyakan mana, saya lebih condong pada KUH pidana baru. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang menguntungkan. Pertama, sesuai dengan program kita Mahkamah Desa, bisa setiap penyelidikan, di setiap pendidikan, di dalam penuntutan, di dalam persidangan, itu diuraikan dengan jelas, secara gamblang. Kemudian, dalam KUH pidana tidak sembarangan ya menentukan tersangka itu. Tidak sembarangan. Karena apa? Karena gampang untuk diperadilankan. Ya, KUH pidana baru ini. Jadi banyak, jadi mengembalikan kepada posisi semula, keadaan semula, itu adalah sangat penting bagi apa? Kemudian
di dalam KUH pidana baru itu peran aktif dari seorang pengacara atau advokat itu sangat banyak, sangat besar. Kalau dulu tersangka dulu baru bisa didamping. Kalau sekarang mulai pelaporan juga sudah bisa didampingi. Mulai dari nol sudah mulai bisa pendampingan. Nah, inilah beberapa hal. Nah, kalau memang di dalam Rakernas nanti ada masukan-masukan kembali, ya kita usulkan. Demikian juga masalah undang-undang advokat tadi. Itu. Kemudian saya juga agak apa ya? Tadi ada saya dengar tadi Pak Ana atau siapa atau Pak Frans di DPP atau katakanlah di Peradin ini hanya ketum seorang diri yang bekerja. Memang seperti kita lihat. Nah, bagaimana sih kekuatan seorang diri bekerja? Saya tidak yakin bisa itu. Ya, tidak yakin. Ya. Mesti harus kita bekerja sama untuk membesarkan organisasi yang namanya Perkumpulan Advokat Indonesia, Peradin. Nah, oleh karena itu dari dulu saya sudah teriak-teriak. Mari kita semua DPW, semua DPC diaktifkan. Jangan cuma bengong di daerah. Bengong saya lihat, buat apa nggak ada. Konsultasi nggak ada. Semua menerahkan ke DPP. Ini tidak bagus dalam suatu organisasi. Nah, di mana ini kesalahannya? Mari kita bicarakan nanti di Rakernas. Kenapa sampai begitu? Apa kewenangan tidak ada kita berikan kepada mereka? Atau kita terlalu banyak ikut campur? Saya kira ini sebagai satu evaluasi yang perlu kita kita bahas dalam Rakernas. Jangan hanya sendiri ketua umum. Kita biarkan begitu saja. Apalagi dia pula yang membuat semua rancangan di Posbakumadi. Kemudian saya bicara juga yang kesekian mengenai paralegal. Ya, berikan dulu kesempatan sedikit lagi paralegal. Di dalam verifikasi akan datang, kita tahu paralegal yang kita harus masukkan di dalam Sitbangkum adalah yang paralegal yang sudah bersertifikat. Saya ulangi, yang sudah bersertifikat. Baik untuk OBH baru maupun OBH lama dalam verifikasi ulang. Ini harus kita pikirkan. Jangan kita, karena tidak lama lagi waktunya sudah mulai nanti verifikasi. Ya, baik verifikasi untuk yang baru maupun verifikasi OBH yang lama. Kemudian saya mau bertanya, kemana kita menagih janji bahwa setelah terbentuknya Mahkamah Desa, Mahkamah Kelurahan, atau Posbakum Desa, Posbakum Kelurahan, mana anggarannya? Belum ada bunyi. Nah, sekarang memang banyak masalah di desa, banyak masalah. Kalau ini kita tidak jalankan, maka sia-sialah konsep kita. Yang dimana ketua umum sudah setengah mati memikirkan mengenai Mahkamah Desa ini. Nah, kemana nanti ini? Jadi, ini saya kira yang beberapa hal yang perlu saya kemukakan dulu. Nanti bisa kita bahas beberapa hal yang penting. Jadi intinya Rakernas perlu, Pak Anan. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum terima kasih Pak Budiman Baginda Sagala. Teman-teman yang berbahagia, sebelum kita membahas pendapat-pendapat lain, mungkin ada tanggapan dari Pak Ketum sendiri tentang apa yang dikomentari dari teman-teman tadi. Mungkin perlu saya luruskan sedikit. Satu lagi dulu, Pak Sekjen. Iya. Satu lagi, Pinca Hariban. Satu lagi dulu, tuh Pak. Berpendapat. Diizinkan tidak? Pinca, mungkin tahan dulu Pak Pinca. Mungkin nanti Pak Ketum dulu yang memberikan masukan dulu. Tahan. Ini karena kalau Pak Pincan yang omong itu ini sangat perlu, makanya sesi kedua setelah Pak Ketum. Izin Pak Sekjen, mungkin anggota seluruh Peradin se-Indonesia dulu berbicara,
baru setelah itu Pak Ketum. Jadi enak kita bisa ada pembanding. Makasih Pak Sekjen. Oh gitu. Baik. Begitu Pak Ketum, apakah Ya, kita lanjut dulu? Lanjut. Silakan Pak Pince, silakan. Aceh. Pince Baik, Sehariman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak yang terhormat Pak Ketua Umum, Pak Sekjen, para pengurus DPP, Pak Pratpa Layukan, Pak Budiman, dan yang lainnya. Dan yang terhormat seluruh Ketua DPW Pradin se-Indonesia yang hadir pada Zoom meeting ini, serta seluruh anggota Pradin yang hadir pada Zoom meeting ini. Izin Pak Sekjen, saya berpendapat pertama terkait dengan Rakernas 2026, berulang kali via grup, saya secara pribadi selalu menyampaikan Rakernas itu penting dan harus dilaksanakan di tahun 2026 ini. Hanya saja ada satu hal yang ingin sebagai masukan. Biasanya kita melaksanakan acara Rakernas itu hampir sama saja dengan kongres gitu loh. Lebih ke arah seremonialnya. Nah ini yang sebagai masukan saya, coba sekali-kali Rakernas 2026 ini kita lebih menciptakan komunikasi dua arah antara DPP dengan DPW atau dengan anggota. Sehingga tadi yang ada pendapat tadi ya, bahwasannya datang kita ke Rakernas itu hanya jalan-jalan, itu tuh hilangkan gitu loh. Nah, supaya apa? Kita yang datang jauh-jauh anggota atau pengurus DPW itu dia merasa punya arti, punya peran kehadirannya di Rakernas tersebut gitu loh. Jadi ada pendapat yang bisa dia kemukakan. Dan jangan alergi juga DPP apabila pendapat-pendapat yang disampaikan dari tiap-tiap daerah tadi akan berbeda pandangannya dengan DPP gitu loh. Nah itu membangun sehingga tadi kalau komunikasi dua arah berjalan itu pasti chemistry-nya nanti lama-lama akan ketemu. Tapi kalau dibiarkan hanya satu arah, kita hadir di kongres tapi hanya mendengarkan titah gitu ya dari DPP kepada anggota, kamu harus begini, harus begini, harus begini gitu. Jadi perannya itu di dalam sebuah agenda acara itu hanya pendengar. Jadi pelengkap penderita itu saya rasa ke depannya juga jadi kurang baik gitu loh. Nah, itu masukannya supaya coba tahun 2026 ini Rakernasnya kita lebih mengedepankan internal kita dibandingkan seremonialnya gitu loh. Jadi lebih banyak diskusi antara anggota dengan DPP gitu loh. Sehingga apa sih yang diinginkan, apa kendala dan sebagainya. Yang kedua, saya tadi berkeberatan juga disampaikan oleh Pak Ketum bahwasanya yang berjalan Mahkamah Desa itu hanya di Probolinggo dan Banyuwangi. Pak, mohon izin, saya sudah mati-matian di Kabupaten Tangerang dan berulang kali sudah saya sampaikan juga di grup SK-nya itu sudah berulang kali saya sampaikan. Kabupaten Tangerang saya sudah mati-matian dan semua sudah berjalan gitu loh hingga saat ini gitu ya Mahkamah Desa di Kabupaten Tangerang khususnya di bawah Posbag Madin Kabupaten Tangerang. Nah, sehingga saya berkeberatan apabila hanya disebutkan di Probolinggo dan Banyuwangi Pak, karena Kabupaten Tangerang berjalan Pak, intinya itu ya. Dan sampai saat ini dengan semangat tertatih-tatih tapi implementasi saya jalankan. Yang ketiga Pak Sekjen, baru kepada masyarakat karena peran kita sebagai advokat apabila memang betul-betul kita ingin mempelajarinya, disitulah nama kita akan menjadi besar dan peran kita akan menjadi sangat produktif sekali gitu ya. Kenapa? Karena di awal tahun 2026 ini sampai dengan bulan April, alhamdulillah Posbag Madin Kabupaten Tangerang itu sudah berhasil boleh dibilang dalam kasus pidana 5 perkara itu selesai dengan restoratif justice di persidangan gitu loh. Sehingga para terdakwa langsung dikeluarkan setelah adanya putusan tersebut melalui putusan pidana pengawasan. Nah ini yang sudah berjalan dan banyak hal lain juga yang sudah berjalan. Memang justru advokat
dari OA lain itu yang saya lihat sampai di grup kemarin sempat saya sampaikan, mereka yang nggak mau belajar, mereka nggak memahami. Nah ini yang kenapa kadang saya men-share bukannya, oh ini menunjukkan bagaimana, tidak sama sekali gitu. Tapi ini sebagai bahan supaya di daerah lain juga seperti jadi Bu sampaikan Bu Erlina tadi, di daerah lain pun sama. Oh bahwasanya ini berlaku seperti ini. Jadi penerapannya kalau ada hal yang sama tidak dijalankan, berarti ya itu sebuah ketidakpahaman yang tidak boleh terjadi. Gitu. Nah kemudian yang kelima Pak Sekjen ya, saya ada masukan terkait paralegal yang sudah mengikuti pelatihan di kegiatan Parletaksus tahun 2026 ya, 2026 terkait dengan agenda nasional Posbankum Desa dan Kelurahan yang mungkin hampir sama seluruh Indonesia, itu dikomandoi oleh Kanwil. Nah, hanya saja ada satu titik permasalahan, paralegal itu nantinya kan wajib menaung di sebuah PBH gitu loh. Kenapa? Karena dia nggak bisa berdiri secara independen di Posbankum Desa atau Posbankum Kelurahan tanpa adanya PBH yang menaunginya gitu. Nah, ini juga sebagai bahasan nanti di Rakernas kita, apakah paralegal yang sudah dilatih tadi, karena di Kabupaten Tangerang saya sendiri juga yang mendorong untuk aktualisasi sehingga sertifikatnya bisa keluar, karena kalau paralegal yang sudah pelatihan tidak aktualisasi, sertifikatnya sama aja, dia nggak keluar juga. Nah, kita yang mendorong. Nah, hanya saja kita harus punya kesepakatan dari DPP. Berapa sih biaya yang bisa kita bebankan kepada paralegal pada saat dia menjadi bagian dari Posbakumadin atau Geradin atau Pawin, gitu loh. Karena nanti kan akan terbit KTA Posbakumadin, KTA Geradin, KTA Pawin untuk para paralegal yang sudah bersertifikat tadi, gitu loh. Nah ini yang penting kita sepakati nanti, mungkin salah satunya di Rakernas itu. Yang kedua, yang terakhir lah, terkait dengan kegiatan pelatihan paralegal ini kan juga menjadi tuntutan bagi PBH, khususnya kalau kita berarti Posbakumadin, Geradin, dan Pawin, bahwasannya PBH atau UBH itu kan wajib melaksanakan, salah satu kegiatannya adalah melaksanakan pelatihan paralegal, karena itulah yang menjadi memberikan nilai plus gitu ya bagi PBH pada saat proses akreditasi atau reakreditasi gitu loh. Nah ini yang kita harus punya kesepakatan bersama yang ditentukan oleh DPP pada saat kita mau membebankan biaya kepada peserta pelatihan paralegal yang dilaksanakan oleh PBH atau UBH itu bagaimana edarannya dari DPP bisa dibuat sehingga dengan mengacu kepada itu tidak ada lagi PBH yang di bawah Peradin itu yang melanggar dari aturan, dia menciptakan anggaran sendiri, kemudian menentukan besaran sendiri, sehingga nanti begitu diketahui oleh DPP dianggap sebuah pelanggaran dan ini menjadi sebuah kesalahan gitu. Nah ini yang harus kita cegah bersama dan kita semua pasti patuh terhadap aturan dan ketentuan yang sudah diputuskan oleh DPP. Itu Pak masukan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain lagi dari DPW. Silakan. Kalau tidak ada dari Jawa Barat, Pak. Jawa Barat, silakan Jawa Barat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadang, Pak, dari DPW Jawa Barat. Silakan Dadang. Jadi terima kasih atas kesempatan ini, terutama kepada Pak Ketum, Pak Sekjen, dan teman-teman semua dari DPW maupun para anggota Peradin lainnya. Jadi saya tadi mendengar dan menyimak apa yang disampaikan oleh beberapa teman, permasalahan-permasalahan yang ada di OA kita. Untuk diketahui saja bahwa DPW Jabar itu
sudah terbentuk, ada SK, tetapi belum dilantik, Pak. Ya. Nah, jadi saya sebagai pengurus secara de jure belum merasa bisa bergerak leluasa. Jadi pertama mengusulkan supaya segera adakan pelantikan bukan hanya kepada DPW Jawa Barat, mungkin juga DPW-DPW yang lain yang belum dilantik. Kenapa itu kami usulkan? Supaya ketika kami bergerak ke tempat lain, ke Pemda dan lain sebagainya, itu kami bisa berdiri tegak, Pak, bahwa kami sudah resmi. Nah, berikutnya bahwa di dalam keseharian kita berorganisasi ini, saya beberapa kali mendengar keluhan Pak Ketum bahwa sambutan atau partisipasi teman-teman Peradin ini ketika ada jumit ataupun dalam rakernas itu kurang berminat. Jadi pesertanya minim. Padahal kalau misalnya ada rakernas itu atau kongres kan biayanya besar. Jadi tentu harus kita pelajari, harus kita evaluasi kenapa itu terjadi. Jadi kalau ngelihat historinya DPW Jawa Barat, itu terlalu lama vakum, Pak. Lebih dari 8 tahun vakum, sejak 2017. Jadi kevakuman itu membuat adanya rantai yang terputus. Ya. Karena tidak ada DPW, mungkin juga ada DPW bukan hanya Jawa Barat, DPW yang lain saya tidak tahu. Itu kerja Pak Ketum jadi sangat keras. Terkesan sebagai single fighter. Seandainya ada perantara hubnya DPW, itu tidak akan terjadi, Pak. Ya. Jadi para ketua DPC yang merupakan lingkup DPW akan dengan mudah berhubungan dengan DPW untuk sampaikan kepada DPP, terutama menyangkut misalnya masa tugas ketua DPC, ya, keanggotaannya, KTA-nya, itu kan. Nah, dengan vakum lebih dari 8 tahun, berarti ada ketua yang sudah daluarsa, Pak. Harusnya ada pemilihan ulang, kan? Nah, itu. Jadi, problem-problem seperti itulah yang membuat Pak Ketum jadi seperti single fighter. Kerja keras. Saya setuju dengan tadi pendapat Pak Budiman. Ya. Jadi, kita harus mendukung beliau kerjanya sampai begitu keras, Pak. Kita bantu. Ya, dengan terbentuknya, mempercepat terbentuknya, dilantiknya pengurus DPW dan DPC. Banyak saya kira pengurus DPW maupun DPC yang belum dilantik, Pak. Bahkan harus dipilih ulang. Karena sudah ada luarsa lewat dari 5 tahun. Nah, itu mengenai kepengurusan, Pak. Berikutnya adalah mengenai Mahkamah Desa dan Kelurahan. Kami dari Jawa Barat, begitu ada keinginan Mahkamah Desa ini menyebar ke seluruh Nusantara, walaupun tidak atau belum dilantik, di bulan November yang tahun lalu, kami sudah bergerak, Pak, dari DPW Jawa Barat. Kami sudah bertemu dengan KDM, Pak, sebagai Gubernur Jawa Barat. Sudah sounding. Ya. Dan alhamdulillah disambut baik. Cuman masalahnya kami belum bisa langsung action, Pak. Belum dilantik. Ya. Jadi jangan khawatir, Pak. Kalau KDM itu sebagai gubernur sangat konsen dengan kemajuan desa, kelurahan. Bahkan kami sebagai orang Purwakarta itu sudah dimulai, Pak, lama di sini tuh. Cuma belum terbentuk secara struktur. Nah, dengan adanya usaha yang begitu terhormat dari Pak Ketum untuk mensiarkan istilahnya ini Mahkamah Desa di Jawa Barat, kami sebagai pengurusnya siapa melaksanakan itu.
Kami langsung action Pak, ketemu KDM. Dan alhamdulillah disambut baik. Kami akan bergerak ke divisi-divisi atau bagian-bagian yang ada di Provinsi Jawa Barat. Karena kalau sudah dipegang kepalanya, ya tinggal jalan, Pak. Itu yang kami lakukan. Ya, jadi itu kira-kira komen atau masukan berkaitan sama Rakernas, rencana Rakernas. Memang betul, saya setuju, kami setuju bahwa Rakernas itu jangan satu arah. Tolong dengar suara dari bawah, sehingga teman-teman merasa dihargai. Ya, jadi bukan hanya keluar uang untuk pesawat dan lain sebagainya, capek, tapi cuma jadi pendengar. Walaupun saya terus terang belum pernah ikut itu, tapi saya di OA yang lain atau di organisasi yang lain, yang profesi yang lain, saya sering melakukan itu. Dan memang yang terjadi adalah dibentuknya panel-panel diskusi, membuat rencana, dan ada masukan-masukan di dua arah, Pak. Itu kira-kira masukan dari DPW Jawa Barat, saya sebagai pribadi maupun sebagai pengurus, ucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, supaya pertemuan kita dulu sementara ini supaya ada kesimpulannya, perlu kita langsung tanggapan dan pendapat dari Pak Ketum, ya, supaya bisa kita dari catat Kalimantan gitu. Timur, Pak Sekjen. Kalimantan Timur terakhir ya. Siap. Setelah itu baru pendapat dari Pak Ketum ya. Silakan Pak Idham. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih yang saya muliakan Bapak Ketum. Yang saya muliakan dan saya hormati Pak Wakil, Pak Sekjen, dan Pak Pengawas, dan kepada Bapak Ibu pengurus DPW dan DPC se-Indonesia, Peradin se-Indonesia. Mungkin saya langsung saja. Tadi memang saya sepakat juga tadi Pak Ketum berbicara mengenai Rakernas. Percuma saja misalkan Rakernasnya kita adakan, sudah bayar, ternyata anggotanya cuma 5 orang yang ikut. Mungkin tadi saya sependapat juga sama siapa tadi, Mbak Anjeli ya, Mbak Angelin. Mbak Erlin. Oh, Mbak Erlin, siap. Mungkin bolehlah di akhir tahun, mau bulan 11 atau mau bulan 12. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi Pak Dadang ya berbicara mungkin DPW, mungkin ya saya pikir ini DPW masing-masing provinsi atau pengurus se-Indonesia mungkin bisa diaktifkan, Pak. Mungkin bisa DPW atau DPC ya. Dan di sini saya tidak mewakili DPW, Pak. Saya cuma DPC sebagai ketua LBH Pos Bakumadin Penajam Pasir Utara. Jadi harapan saya mungkin DPW bisa aktif sehingga bisa bersinergi DPW, DPC dan bisa saling bersinergi sama DPP pusat. Kemudian mengenai saya lihat kita di peserta ini 98 orang. Saya ngelihat di grup baru saya nomor 1 tahun 2026. Jadi saya sependapat juga kalau memang kita upgrade nanti Pak Ketum yang sebagai narasumber, tetapi saya pikir anggota Peradin ini responnya cuma sekian persen lah gitu. Kemudian saya lanjut sedikit mengenai Mahkamah Desa. Mahkamah Desa mungkin program Peradin sudah bagus, Pak. Akan tetapi Mahkamah Desa ini kan kita kayaknya jadi bercabang dengan adanya Mahkamah Desa yang dibentuk oleh Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM, masing-masing provinsi, terutama Provinsi Kaltim Utara. Jadi saya kemarin sempat juga jadi narasumber untuk pelatihan paralegal yang diadakan oleh Kaltim Utara. Jadi paralegal itu SK dari mereka itu SK Kadarkum, SK Posbankum, surat tugas dari desa dan kelurahan. Jadi terpisah kita paralegal dengan yang LBH itu sendiri. Yang pertama, yang kedua juga mereka tidak koordinasi juga dengan LBH yang terakreditasi. Nah, kalau kita memang proaktif, sementara jaraknya juga agak jauh ya, terutama kalau di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ini mungkin sekedar masukan saja. Jadi saya pikir ada dua hal yang berbeda ya. Jadi posbakun yang diadakan dari desa itu, mereka bisa dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari perangkat desa sendiri, tokoh adat. Sementara kan kalau paralegal di kita itu kan minimal semester 7. Jadi bisa ikut gabung sebagai paralegal atau paling tidak ya
titelnya sarjana hukum tapi belum advokat. Selanjutnya ya mungkin saya setuju memang kalau untuk Rakernas memang harus diadakan. Cuman itu tadi Pak saya memperjelas mungkin penundaannya itu tadi akhir tahun atau dalam waktu yang tidak ditentukan. Karena memang dalam Rakernas itu kita mempererat tali silaturahmi Pak. Karena kalau tidak dipererat juga agak-agak susah ya. Kayak saya sama Pak Dadang biasa komunikasi juga lewat telepon kemarin Pak Dadang mengenai apa eh, yang saya kemarin sidang ini mengenai apa pajak Pak, pidana pajak. Tapi sudah putus Pak di Balikpapan. Alhamdulillah komunikasi dengan Pak Dadang. Jadi memang kita perlu juga bersinergi atau berkomunikasi terutama secara langsung. Mungkin itu saran-saran dari saya Pak Sekjen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat Waalaikumsalam selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, sebelum saya alihkan kepada Pak Ketum, saya berkomentar dulu tentang apa yang dikomentari oleh Pak Ketum tadi, bahwa bukan dalam arti bahwa Pak Ketum sendiri yang bekerja, tetapi memang apa yang dikatakan Pak Waketum tadi itu idenya bersumber dari Pak Ketum semua, tetapi tetap kita bekerja bersama, begitu maksudnya. Selanjutnya Pak Ketum, dari rangkuman yang saya sampaikan ini, kebanyakan daripada anggota ini menginginkan untuk dilakukan Rakernas, ya. Akan tetapi kebanyakan daripada anggota ini memohon untuk dilaksanakan pada akhir tahun karena menyangkut kemampuan daripada anggota-anggota ini. Dan juga ada tadi itu masukan bahwa Rakernas itu bukan hanya sekedar untuk kita jalan-jalan, tetapi kita membawa misi dari seluruh DPW. Mungkin ada persoalan-persoalan yang ada di DPW, nah, kita pecahkan di Rakernas itu, begitu. Itu Pak Ketum. Selanjutnya Pak Ketum, nanti mungkin dirangkum sama Pak Ketum nanti tentang saya tidak bisa bekerja ini, tetapi karena saya belum dilantik. Ini mungkin bisa diberikan masukan oleh Pak Ketum, apakah Mahkamah Desa ini harus dilantik atau apa, nanti ada pencerahan nanti itu dari Pak Dadang ya. Saya kira itu rangkuman saya Pak Ketum. Dipersilakan Pak Ketum. Dibuka mute-nya Pak Ketum. Baik, Pak Sekjen, terima kasih kepada seluruh anggota sudah memberikan saran pendapat. Mungkin nanti masih ada lagi kita tampung. Pertama-tama Rakernas kita putuskan sekarang setelah mendengar semua masukan-masukan, saran-saran pendapat dan sebagainya, tetap dilaksanakan. Tapi untuk dalam waktu dekat ini berhubung karena sesuatu dan lain hal termasuk menyangkut finansial, ditunda. Ditundanya sampai ada mengusulkan juga akhir tahun, November, Desember dan sebagainya. Itu pun menjadi perhatian pertimbangan kita. Namun perlu juga saya beritahukan agar supaya seremonial ataupun konstitusionalnya organisasi kita ini, itu nanti Rakernas itu kita gelar pada saat ulang tahun Pradin, tanggal 30 Agustus 2026 di Jakarta. Itu tepatnya. Saya ulang sekali lagi supaya tidak dua kali, namanya pun ada seremonial mengingat dan mempertimbangkan segala sesuatunya. Kita gelar nanti tanggal 30 Agustus 2026 di Jakarta. Kemudian tadi keberatannya Saudara Pince Hariman, saya terima itu, maafkan saya hilap, mungkin karena sesuatu lain hal pikiran saya melayang-layang, lupa menyebut saya itu sertai permohonan maaf kehilapan. Tidak disengaja itu sesungguhnya. Mungkin juga ada di tempat-tempat yang lain berdiri Mahkamah Desa, tapi kan tidak saya sebutkan
satu persatu, tapi ini kan yang global-global. Begitu kira-kiranya untuk itu. Kemudian tadi mengenai perkembangan hukum. Sampai tadi Ishak Raja dari Maluku Utara Ternate menyebutnya pasal 525. 252. Saudaraku semuanya, anggota Pradin yang budiman, yang saya banggakan, bukan itu persoalannya. Itu mah kecil. Kalau perlu kita JR ke Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi masalah, mengertikah kalian semua peluang besar bagi kalian seluruh anggota Pradin ini untuk mendapat duit sebanyak-banyaknya? Itu yang kalian nggak paham. Itu yang amarah saya timbul kepada anggota. Timbul pesimisme dalam diriku. Saya kerja mati-matian, tapi kalian tidak bisa menangkap kemana langkah arah Pradin ini. Makanya saya buatkan temanya hari ini, etos Pradin. Etos itu kerja, wawasan, pandangan. Itu sesungguhnya. Saya ulangi sekali lagi, kalian nggak anggota Pradin mayoriti, nggak mengerti kalian perkembangan hukum yang ada sekarang. Jadi kalau orang lain menikmati karyaku, karya Pradin, mendingan saya diam. Itu yang sesungguhnya. Disinilah yang timbulnya amarah saya. Sebenarnya aku tidak mau amarah, tapi Waketum tadi beberapa sih memberikan komentar. Di sini kan yang sangat-sangat orang lain nih di HP saya ini barusan ini temanya ini, tema acara kita ini barangkali ada 2000 lebih memberikan komentar. Pradin luar biasa. Nih di HP ku ini nih. Hanya saya buat di status HP ini, tidak saya grup-grup menggada. Hanya di status, begitu saya buka 2000 memberikan jempol. Itu yang saya, sebenarnya Pradin kita ini sangat luar biasa di mata orang. Tapi anggota Pradin sendiri masih jungkir balik, entah tidur, ngorok, apa dan sebagainya, aku nggak paham. Ini yang perlu, di mana kok peluang besar sekali Pradin ini dapat uang. Aku pikirkan anggotaku ini supaya punya duit kok. Walaupun saya tidak berduit banyak, tapi anggotaku ini supaya benar-benar punya duit gitu. Jangan contoh advokat-advokat lain di luar sana itu. Tadi juga ada membahas mengenai paradigma lama. Betul, mayoritas semua masih pakai paradigma lama. Kenapa demikian? Saya paham itu. Penyusun pembuat undang-undang KUHP yang baru, itu hanya mereka menyusun-nyusun. Supaya mereka sepanjang hidupnya mungkin supaya nanti mereka dihormati, dihargai apapun sebutannya. Padahal tidak. Tidak begitu. Yang benar itu adalah jiwanya KUHP yang baru ini kalian pegang. Kalian kuasain. Itu yang saya mau. Perbedaan KUHP lama dan KUHP baru itu apa? Esensinya di mana? Dan saya paham betul kalian, mayoritas yang belum pernah iluminasi dengan saya jamin kalian nggak mengerti. Apa itu ajas legalitas? Apa itu ajas Anglo-Saxon? Itu pun kalian nggak paham. Ini mau saya jelaskan, tapi nggak mungkin melalui Zoom ini. Yang tadi siapa bilang itu melalui Zoom? Nggak bisa. Tidak bisa. Saya ulang sekali lagi, saya jelaskan di Zoom ini, kalian tidak bisa. Offline aja di Mataram, offline aja di Banjarmasin. Sulit, apalagi melalui Zoom. Nggak mungkin. Karena iluminasi itu coba, orang tidak tahu, orang tidak mengerti apa itu artinya iluminasi. Belum paham. Tapi kan Pradin ini tidak pernah pelagiat kepada orang lain. Selalu menciptakan ide-ide baru, inovasi yang baru. Makanya orang itu salut. Itu yang benar. Itu yang betul. Jadi tujuannya itu, ini peluang. Jangan sampai didahului orang lain. Andaikan kalau orang lain
mengerti apa itu mahkamah desa. Banyak sudah turun. Di Jawa Timur itu sudah advokat-advokat sudah turun ke desa-desa. Tapi mereka tidak tahu mau berbuat apa itu mahkamah desa. Mereka tidak tahu. Ada salah satu lurah menelepon saya, kebenaran kenal dengan saya. Pak, ini ada advokat dari sini. Bagaimana Pak menurut pendapat Bapak itu? Tanya sama dia. Di mana hukum formilnya, di mana hukum materialnya mahkamah desa itu. Kalau dia bisa dia jawab, dia terangkan, lihat dasar-dasar hukumnya apa, benar apa tidak. Itu loh. Salah satu kelurahan di Jawa Timur, di Surabaya tepatnya. Begitu juga saya di TikTok. Saya kan aktif sebagai TikToker. Walaupun saya tidak pernah buka room. Memang saya nggak mau buka room. Tapi kan saya monitor. Sering-sering juga saya masuk ke room TikTok yang namanya rumah hukum, itu segala macam. Kalau saya masuk ke room mereka itu, langsung saya itu dipuja-puji. Langsung dijadikan sumber. Langsung hanya saya yang dimintain. Ini anak buahku dicekokin nggak mau. Kan aneh. Aneh. Saya ulang sekali lagi, yang tadi minta itu melalui Zoom, mohon maaf, bukan saya sombong, nggak bisa. Harus offline, harus tatap muka. Saya jelaskan, walaupun kalian baca 70 kali, 1000 kali pun kalian baca naskah akademik yang saya buat, iluminasi itu nggak bakal mungkin. Karena udah saya coba, udah saya training di Mataram, sama dengan Hanan, terus di Banjarmasin, dengan si Roidi, nggak bisa. Tapi waktu cukup 2-3 jam saya terangkan semuanya, nambung semua. Kenapa? Harus menunjukkan, ini buka-buka halaman sekian, sekolah TK, baca makalah, baca buku. Oh iya, baru paham. Itu masalahnya. Kalau sudah menguasai KUHP itu, ruhnya, jiwanya KUHP itu, waduh, paten. Saya ulangi sekali lagi, yang membuat naskah akademik yang istilah sekarang, zaman dahulu tahun 80-an, pokok-pokok pikiran KUHP, itu adalah tinggal saya yang masih hidup. Saya yang tahu itu. Dan saya buktikan kepada kalian nanti datang ke kantor, saya tunjukin draftnya itu yang kita perbuat, distempel oleh waktu itu Menkeh, Menteri Kehakiman. Ada. Kami 5 membuat naskah akademiknya sekarang, pokok pikiran dulu itu 5 orang, 4 orang sudah meninggal, tinggal satu orang lagi yang namanya Ropaun Rambek Ketemu Peradin. Makanya kalian pun, biarpun saya share, saya bagikan kepada kalian iluminasi itu, kalau nggak saya jelaskan offline percuma. Mungkin nanti apa yang disarankan oleh Pince Hariman, Ketua Pos Bakum Adin Kabupaten Tangerang, tidak hanya seremonial, tidak. Cukup memang spesial rakernas ini, kita tidak perlu mengundang pejabat. Kita aja. Kita aja, nggak perlu. Lebih baik nanti kita dominasi, saling tukar pikiran. Bawa buku masing-masing semua. Nanti biar di forum itu saya jelaskan semuanya. Nanti saya ada Pak Frans, ada pengurus DPP nanti akan memberikan bimbingan. Berapa perlu 2 hari. Kita bikin 2 hari full day sampai kalian paham itu KUHP yang baru. Sampai kalian paham itu KUHP nasional. Tapi kalau nanti rakernas, tolong juga dibawa buku. Jangan bawa belenggang kangkung. Karena nanti mau kita bahas itu adalah iluminasi. Iluminasi KUHP. Iluminasi KUHP. Tolong, ini yang saya sangat, kalau kalian semangat, saya mungkin kembali semangat lagi. Tapi kalau kalian melempam, ya udah. Tunggu nasib aja masing-masing. Ataupun tetap ngekor di pantat orang lain kita ini semuanya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Hanya Ketum Peradin. Izinkan saya hari ini, sore ini saya sombong. Nggak ada yang tahu. Suruh baca iluminasi makalah saya itu kalau ada yang bisa mengerti itu. Mau profesor doktor siapapun nggak tahu. Dia termasuk itu penyusun 7 profesor KUHP itu. Nggak sampai ke situ ilmunya. Itu ilmu sangat berat. Saya ulang sekali lagi, iluminasi yang saya buat itu ilmu yang sangat berat. Saya jamin, saya paham itu. Ini yang perlu. Itulah gunanya rakernas itu kita gelar sebenarnya. Saya ulang sekali lagi,
materi Rakernas nanti kita tidak perlu mengundang pejabat-pejabat, aduh ini itu, nggak guna. Lebih baik dari kita untuk membangun kemampuan kalian agar supaya bisa menguasai cepat, bisa menciptakan penegakan hukum ke depan. Tak perlu ini itu seperti Rakernas tahun kemarin. Kalau Rakernas tahun kemarin memang kami di DPP Peradin sepakat karena kita harus membuat wacana baru. Bagaimana memperkenalkan wacana baru itu sesuai dengan tema mewujudkan Mahkamah Desa. Ini yang perlu. Di Mahkamah Desa itu duit. Nah, kalau tadi Pak Budiman mengatakan anggaran dari mana? Mungkin saat ini anggaran itu kecil ataupun tidak ada. Tapi sumber perkara kan dari desa. 10 masalah 2 pastilah minimal dapat profitnya. Akhirnya kan kalian punya kerjaan, dan lagi pula bukan hanya itu mengandalkan. Semualah saya kira Pak Budiman lah sudah 50 tahun jadi advokat. Pengalamanmu di lapangan itu bagaimana sih Pak Budiman? Mungkin kamu bela di antara 10 kasus yang kamu tanganin, paling ada 2 yang mungkin minimal 1 profit ada. Kita ini kan sudah rumus alam, nggak bisa kita pungkirin itu. Nah, termasuk juga pencahariman ini. Pencahariman ini kan apa sih pencahariman ini? Nggak ada duitnya, tapi dia dapat duit. Tidak dapat duit, dapat nama. Populer, kan itu yang dalam dunia profesi advokat ini. Kalau sudah populer nama, seperti Pak Budiman, seperti saya, dicari orang. Nah, ini yang perlu nanti kita bahas di dalam KUHP di Rakernas. Bagaimana mewujudkan? Kalau kalian sudah paham, kalian sudah menguasai, memahami tentang Mahkamah Desa, tentang KUHP nasional. Nah, kalian aja pun belum bisa menafsirkan pasal 1 KUHP dengan pasal 2 KUHP. Ini sedangkan yang 2 ini sangat berbeda, bertolak belakang. Itu yang benar. Itu bertolak belakang itu. Satu mengatakan harus nullum delictum. Satu lagi berlaku surut, berlaku living law. Ini kan satu-satu kan saya jelaskan minimal 1 jam bahkan 2 jam. Apa itu living law? Sejam, 2 jam, 4 jam. Udah 1 hari. Ini yang mau kita bahas di Rakernas supaya kalian paham. Apalagi pemerintah negara kita ini negara kesatuan. Beda-beda rupa. Di sini kan beda, berarti adatnya pun berbeda-beda. Belum lagi ditambah dengan adanya peradilan baru ya, tentang religius, tentang peradilan agama dan sebagainya. Ini yang perlu. Kita di DPP itu kan pakar-pakarnya semua. Makanya saya katakan, kok anggota Peradin ini, yuk kenapa sih? Itu dari ada. Dadang itu Pak Ketum mungkin dijelaskan. Mahkamah Desa ini baru berjalan, harus dilantik dulu. Bagaimana pendapatnya Pak? Sebentar. Itu yang perlu untuk kalian lakukan, kita pikirkan. Makanya melalui Zoom ini, sampaikan kepada seluruh anggota Peradin, kalau ingin dia mau berhasil, datanglah pada Rakernas. Jangan enggak. Gitu. Nah, kenapa? Karena di sini pembekalan, saya berikan pembekalan luar biasa. Dan kalau Rakernas jangan lupa bawa buku. Nanti bawa buku yang sangat penting. Nanti kita bahas. Kita tidak perlu pakai profesor dokter, cukup Profesor Rambe aja lah. Tapi kalian sudah paham. Kenapa? Karena Mahkamah Desa menganut 2 hukum. Hukum formil dan hukum material. Kalian harus tunjuk satu per satu. Dibacakan seperti sekolah TK. Kalau nggak begitu nggak mungkin masuk di otak kalian. Karena saya tahu betul itu. Karena sudah paradigma, sudah terbiasa, sudah karatan. Itu pasal 1 ayat 1 KUHP yang lama. Kalian tidak pernah mau mengetahui, kalian tidak mengerti tentang pasal 2, tentang living law, ataupun hukum adat dan sebagainya. Ini yang perlu kita bahas. Jadi saya sependapat yang disampaikan oleh Pencahariman, memang acara kita nanti di Rakernas itu tidak ada undang-undang pejabat. Cukup kita aja. Itu yang penting. Kalaupun nanti kita undang pers, bolehlah, ataupun TV. Coba bayangkan, tema yang begini kecil, bagi kalian mungkin kecil. Yang saya share di TikTok, udah langsung
3.000 orang ngasih komentar. Tapi yang kotaku satu pun kadang kasih komentar itu nggak tahu. Karena dia nggak paham, apa karena nggak ngerti lah pokoknya. Itu sayang sekali. Langsung mereka komentar. Di TikTok, silakan buka TikTok saya, akun saya nggak bohong. Udah, baru beberapa jam yang lalu, sudah 3.000 ngasih jempol, ngasih komentar, Pradin luar biasa. Tapi kenapa anggotaku, memang anggotaku ini luar biasa juga, karena di luarnya aja, biasanya tidak. Sudah tidak terbiasa soalnya, sudah di luar semuanya. Nah, itulah mengenai itu. Kemudian mengenai pelantikan-pelantikan, silakan Pak Dadang. Mungkin saya tidak ada lagi acara-acara yang urgen. Dalam bulan-bulan Mei pun saya siap untuk melantik kalian ke Bandung. Dan sekaligus tentunya pelantikan itu diundang KDM supaya lebih apa namanya, lebih meriah, lebih menggerget nanti pelantikannya biar kita colek, karena beliau itu pun sangat-sangat antusias. Saya tahu itu jiwanya, jiwa rakyat, merakyat. Kita lihat di monitor, di medsos dan sebagainya. Saya paham itu. Silakan atur waktu dalam bulan Mei ini, saya siap untuk melantik kalian ke sana, sekaligus nanti kita sosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat Jawa Barat. Saya kira sudah tercantum semuanya, sudah tercover seluruhnya apa yang saya sampaikan mengenai acara Rakernas kita yang akan datang. Saya ulangi sekali lagi, Rakernas kita gelar, tolong siap-siap mulai dari sekarang, mempersiapkan bukunya, jangan lupa, karena di buku itulah segalanya ilmu yang saya berikan. Buku itu pun tidak ada di luar, hanya ada di buku anggota Pradin. Itulah kelebihan Pradin sesungguhnya dari seluruh organisasi advokat. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Pak penasihat kita, Pak Basuki, betul. Kita rancang semua mulai mengenai revisi Undang-Undang Advokat, kita sudah perbincangkan. Mau dibuat satu Dewan Kehormatan seluruh Indonesia, kita sudah rancang. Itu mereka itu demam panggung aja itu. Mana ada, andaikan pun diterima oleh Komisi 3 supaya APBN dianggarkan untuk advokat. Bagaimana menganggarkannya ke advokat? Tidak punya ini tuh mereka itu. Hanya sedangkan negara sendiri sudah memberikan kepada OBH anggaran untuk itu. Itu pun tersendat-sendat, potong memotong. Aduh. Jadi mereka itu hanya demam panggung, pengen asal asbun aja mungkin semuanya itu. Kita sudah rancang. Mulai dari 12 tahun yang silam dengan Pak Budiman di Pradin ini mengenai Undang-Undang Advokat, kita sudah wacanakan sedemikian rupa untuk revisi dan sebagainya tentang satu wadah Dewan Kehormatan. Bagus. Mereka bikin Dewan Advokat Nasional, disingkat dengan DAN. Nah, bahkan dia nggak tahu DANAS. DANAS itu adalah ciptaan Pradin. Satu pendapat yang sudah terhimpun segala sesuatunya. Pradin sebenarnya tidak ketinggalan. Justru apa yang diwacanakan Pradin, itulah yang mereka teriakan baru masa kini. Tapi kita kan nggak pernah harus dibaca orang ataupun di apa namanya panggung-panggung demam panggung. Kita kan bukan demam panggung. Tapi kan semua berbobot dan berisi. Dan selalu menjadi teladan. Ini aja pun sekarang ini banyak mencercah Mahkamah Desa. Apa itu Pak Rabe Mahkamah Desa? Janganlah saya menentang itu Mahkamah Desa. Jadi kalau saya jelaskan berarti saya yang bodoh. Dia yang bodoh, saya ikut turut bodoh. Saya tidak jelaskan. Oh iya, bagus itu. Nah, kerjaan iseng-iseng aja. Padahal sebenarnya KUHP nasional sudah mengatur. Dan hukum formilnya KUHP nasional itu, Mahkamah Desa itu sendiri sudah ada. Coba bayangkan, begitu kita gaungkan, kita wujudkan, kita buat secara nasional tentang Mahkamah Desa, keluar peraturan pemerintah nomor 55 sama dengan Mahkamah Desa. Memang Pradin ini luar biasa, harus memang luar biasa. Itu pemikiran-pemikiran yang pure murni. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan mulai dari sekarang kepada seluruh anggota Pradin yang hadir 100, masih tidak hadir 850 lagi, bahkan lebih 1000 lagi. Sampaikan hasil Rakernas kita sekarang ini. Berhubung waktu sudah azan di tempat saya,
Mungkin nanti lain waktu kita ulangin lagi apakah minggu depan untuk Zoom ini tolong dipersiapkan, dan semua saran-saran pendapat melalui WA sangat saya tunggu, sangat ditunggu oleh DPP Pradin untuk wujud ke hajat kita Rakernas Pradin sekaligus ulang tahun Pradin tanggal 30 Agustus 2026. Sekian dan saya kembalikan kepada host. Sekian. Terima kasih Pak Ketum. Sebelum kita mendengarkan dari Ketua Dewan Kehormatan Bapak Kornel P. Senturi, tadi yang terlewati Pak Ketum tentang apa yang disampaikan oleh Ishak Raja mengenai pasal 252 tentang santet itu, mungkin pendapat saya, mungkin pencetusnya Ishak Raja langsung aja melakukan uji konstitusi di MK. Soalnya pasal 252 ini sangat berbahaya karena menyatakan diri aja mempunyai kekuatan gaib aja itu bisa dipidana ini. Nah, ini batasan-batasan ini mungkin perlu diuji ini, ya. Begitu Pak Ishak Raja ya. Silakan Pak Kornes P. Senturi, Ketua Dewan Kehormatan. Silakan memberikan pendapat. Baik, terima kasih. Apa bisa didengar suara saya? Ya, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, bisa dengar Iya, suara waalaikumsalam. Ya, dengar, Pak dengar Pak, Sekjen? silakan. Baik Pak, baik. Sesuai dengan tadi udah pengarahan dari Ketum, terima kasih. Saya kira udah jelas semua apa tujuan kita untuk Rakernas ini. Dan jadi Ketum sudah memutuskan bahwa Rakernas tadinya kita rencanakan April ini, tapi oleh karena suatu sebab kita undur sampai tanggal 30 Agustus 2026 sekaligus dengan hari ulang tahun kita. Itu sangat kita hargai, itu keputusan itu dari Ketum. Dan kedua, tentang organisasi advokat yang menjadi satu Dewan Kehormatan, mungkin itu saya kira itu semua adalah dalam pengorbanan. Akan sulit saya kira terlaksana. Namun pun demikian segala sesuatunya itulah atas nanti usaha kita bersama. Saya kira dari selaku Dewan Pengawas tidak begitu panjang, karena tadi Ketum sudah menyatakan tentang perlunya Rakernas ini untuk eliminasi KUHP dan KUHP. Dan seperti tadi yang dijelaskan bahwa nanti Rakernas kita bukan seperti hanya seremoni seperti yang selama ini. Nanti akan ada masukan dari bawah maupun pengarahan dari Dewan Pimpinan Pusat tentang apa yang akan kita kerjakan. Saya kira itu yang dari saya Pak, nggak perlu panjang lebar karena sudah azan. Dan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Waalaikumsalam Bapak Kornes P. Senturi, Ketua Dewan Kehormatan. Saudara-saudara, sebelum kita menutup daripada acara ini, ya, sekali lagi saya simpulkan, saya umumkan kepada teman-teman bahwa ulang tahun dan Rakernas akan dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2026 di Jakarta. Jadi mulai sekarang silakan teman-teman seluruh Indonesia mempersiapkan diri untuk pelaksanaan acara tahun sekaligus Rakernas di Jakarta. Demikian karena waktu kita sangat singkat, mungkin nanti kita akan lanjut lagi mungkin pada pra-Rakernas yang kesekiannya. Demikian pra-Rakernas kita pada kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.